teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia enggak butuh panggung. Yalah, gak pakai panggung aja orang sudah mikir kita bahagia mulu. Amin. Capek. Berarti mungkin mereka lihat kita bahagia walaupun dibalik itu semua ya. Mungkin orang lihat kita bahagia karena kita sudah berhasil berdamai dengan pergumulan dan persoalan. Asik banget bahasa. Persoalan yang kita hadapi, berdamai dengan itu, berjuang sehingga orang nggak perlu tahu sedih-sedihnya. Tapi sebenarnya kita lebih banyak sharing kisah-kisah sedih, gak cuma di hari Minggu, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga ya. Cuman orang nggak mau denger aja kali ya. Orang cuma pengen tahu yang baik-baik. Nah teman-teman gitu ya. Podcast tanpa podium ini selalu menyajikan hal-hal yang real, hal-hal yang nyata. Ya. Sharing teman-teman itu juga hal yang nyata, nggak ada no setting-setting. Ya, termasuk kisah saat ini gitu ya. Ini murni datang dari dua orang perempuan tangguh yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan berani dan penuh cinta lah istilahnya begitu. Iya nggak sih, kita buktikan aja kali ya Usi ya. Kita mau ngobrol sama siapa sih Usi ya? Ya teman-teman, kita kenalan dulu ya dengan tamu kita saat ini. Ada Hani. Halo Hani. Halo. Hani, thank you ya sudah mau jadi tamu kita saat ini. Yang pasti kita akan menyesal lah ya. Begitu juga dengan Sela. Halo Sela. Kurang kedengeran Kak Sela. Hai gitu. Hai. Oh ya. Iya. Aduh, ini mikrofon. Gak apa-apa, nanti tolong ya Jo dikasih naik sedikit volume suaranya. Terima kasih juga buat Kak Irma ya yang sudah memberi kesempatan untuk aku ketemu dengan teman-temanku yang jelas dong. Ini kan punya kita. Iya. Seneng banget. Ini sekalian reunian lah. Hani itu teman sekolahku SMP di Bandung. Sekarang posisinya setelah dia melanglang buana mencari ilmu kungfu di Shanghai, dia kembali lagi. Jadi aktivitasnya Hani apa nih? Iya, Hani kemarin di Shanghai berapa lama ya? 5 tahun. 5 tahun sih, satu periode itu. Gak ada GPB di sana ya? Gak ada. Kalau ada aku udah kesana ya itu. Iya betul. Keburu pulang. Hani sekarang aktivitasnya apa Han? Ya. Aduh, memalukan kalau bilang aktivitasnya. Kenapa memalukan? Kemarin nonton Korea, terus memasak, terus ibadah online itu doang. Nah, itu mulia loh. Ya, dua yang memasak dan online ibadah mulia. Ya satu lagi itu. Drakor tuh mulia, kami tuh penelitian pakai drakor loh, penelitian. Jangan lupa nanti sudah ada episode terbaru main ya. Main lagi. Love, featuring marriage and divorce. Pas banget ya. Judul itu baru tuh. Iya, yang ongoing, yang season 2 tapi. Jadi Hani ibu rumah tangga lah ya, mama muda yang. Ya, ibu rumah tangga. Dia sebenarnya calon pendeta sih. Oh, I see. Tapi calon terus jadi berapa tahun? Itu dia sedang berguru mencari ilmu sampai ke negeri Cina itu kan, itu benar itu. Pepatah itu. Pas banget ya. Ilmunya hilang dong. Pas balik ke Indonesia, balik ke Bandung lagi udah nggak ada lagi ilmunya. Iya, hilang, tinggalan sampai. Oke. Itu nanti kita ngobrol panjang nih kayaknya. Kalau Sela aktivitasnya apa, Sel? Hari-hari ngajar. Udah guru. Ya. Guru apa? TK, SD, SMP? Guru TK, tapi ada sampingan ngajar kayak privat begitu kan? Waduh. Ada SD-nya juga. Ada SD. Privat ngajar apa Kak Sela? Semua mata pelajaran.
Asik. Gue takut ya anak-anak itu gimana ya, ngerti nggak ya mereka ya? Ya lo ngerti lah. Gue kira lu takut apaan, ternyata lu takut anak-anaknya ya. Tapi Kak Sheila ini dulu sama-sama pengurus PT USI di Manual DKI. Ini mantan-mantan pengurus Teruna ya. USI juga kan ya? Iya, saya juga. Dulu dia bendahara. Tapi aku terkesan juga dulu dengan bendahara. Dia bikin tata ibadah tuh bagus banget loh. Kemasannya. Lu lupa kan? Dia aja lupa. Orang lain tata ibadahnya kotak, dia lingkaran sih. Manis lah. Kreatif, dia nih kreatif sebenarnya. Jadi cocok ngajar anak-anak. Mereka berdua nih kreatif sebenarnya. Yang kalau Hani nih kolektor foto-foto jadul. Jadi kami itu foto-foto jadul berhasil diselamatkan oleh Hani. Kalau nggak ada kenangan. Banyak kenangan kalau ada yang nyimpen foto begitu. Aku juga ada sih temanku satu tuh. Iya. Kita bilang, ada ya foto kita begitu ya. Itu kelebihan loh. Sampai yang orang yang gak deket tuh fotonya ada di aku. Iya. Aduh. Iya. Jadi kita mau ngobrol terkait ini ya. Kalau episode yang lalu kita bahas katekisasi pranikah. Nah, ini kita ketemu dengan ibu-ibu muda, mama-mama muda yang sudah menjalani mahligai hidup rumah tangga gitu ya. Mau tanya dong, nanti Kak Irma juga aku pengen tanya. Mau tanya dong, kok berani memilih untuk menikah? Emang menikahnya dengan cinta pertama kah? Atau bagaimana? Siapa yang mau jawab duluan nih, terserah mana-mana. Karena menikah itu kan sebuah langkah berani ya. Gitu. Apa Kak Sheila dulu kali ya, Kak Sheila. Ya berani gimana ya? Kenapa nggak berani ya? Kan apapun pilihannya pasti akan ada apa ya, tantangannya gitu kan ya. Harusnya sama aja sih, mau memilih untuk menikah atau tidak kan. Kenapa tidak berani gitu ya, kalau Kak Sheila bilang gitu. Ya berani aja, jalanin aja gitu. Bahagia Kak Sheila, bahagia. Kok bisa? Coba jawab tuh seperti ibu guru ngajar gitu loh. Biar ada durasinya gitu Kak Sheila. Soalnya dia suka bingung kalau jawabannya langsung. Bahagia ada ininya juga, nggak mungkin 100% sempurna istilahnya kan. Bahagia tetap dengan kasus-kasus harian pasti ada kayak aduh itu lantai atau aduh bajunya atau apa, itu pasti ada. Cuma kalau dibilang bahagia, tapi aku yakin pun maksudnya pilihan apapun orang pilih, menikah atau tidak gitu ya, ya ini harusnya pasti orang itu kalau bersyukur pasti akan jadi bahagia sih. Sadis banget tuh. Gue jadi ini ya, bangga gitu. Tumben jawabannya benar ini. Tapi apa Kak Sheila? Enggak, abis ada badai jadi benar. Tapi benar ya bahwa konsekuensi apapun gitu, pilihan apapun yang menentukan kebahagiaan juga kita yang menjalani, apalagi dengan rasa syukur terhadap hidup yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan atur dan lain sebagainya gitu, dan pilihan-pilihan yang kita buat. Itu ya Kak Sheila ya. Oke. Kita ke Hani dulu ya, Usi ya. Usi kalau nanti mau tanya Kak Sheila silakan ya. Aku tanya yang pertama dulu, abis ini Usi Irma tanya lah ya. Kalau mau sharing juga nggak apa-apa loh Usi, soal menikahnya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi Han, kalau Han ini terlihat bahagia banget. Untung dia menikah gitu ya. Kalau kata orang tua dulu jadi apa? Ada gini enggak ada. Han, gimana Han? Mengapa mengambil langkah berani untuk menikah? Apakah dia bikin deg-degan terus setiap hari sehingga? Enggak, karena background papi saya yang sebelumnya itu sangat sampai tua tuh bareng bahkan satu ke Bandung tuh satu mesti ikut, nggak bisa sendiri, saya papi doang nggak bisa, mesti ikut gitu. Itu masih bercanda seperti orang yang sekarang kayak gitu loh. Jadi
mungkin dari kecil aku lihatnya yang baik-baik nggak pernah lihat mereka berantem, padahal pasti aja ada, nggak mungkin nggak ada yang menikah nggak pernah berantem. Tapi itu nggak pernah lihat, mungkin karena background itu jadi membuat merasa bahwa menikah itu mungkin ya tidak sesulit itu karena background orang tua mempengaruhi sih. Jadi cari pasangan juga kalau bisa kayak papi saya gitu dulu ya, waktu masih muda. Sekarang sih udah nggak muda, udah tuwir. Iya gitu, jadi background itu yang mempengaruhi aku sangat besar, 90% untuk cari suami yang kalau bisa seperti papi saya gitu, walaupun menggesernya lumayan banyak sih. Menggeser lumayan banyak tuh apa tuh maksudnya? Ya adalah, nggak mungkin orang yang 100% mirip sama kriterianya maksudnya. ya gitu. Kriterianya. Ada beberapa hal yang banyak yang mirip lah. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman indah membuat kemudian Hani merasa bahwa menikah merupakan bagian perjalanan yang mau dijalani gitu ya. Jadi itu nggak ada yang kayaknya takut mau nikah gitu sih, nggak ada. Pokoknya ada yang pas, ada yang lamar, hajar wes gitu. Enggak juga sih. Dipikirkan tetap. Soalnya obrolan Hani ini tuh mengingatkan aku, ada di grup di WA grup pendeta tuh ada satu postingan yang memang diacukan oleh beberapa orang, tapi ada beberapa pendeta dan aku tersentuh. Ada seorang perempuan yang cipta lagu terkait dengan dia umur 18 tahun, lalu kemudian dia nanti akan memilih seseorang yang seperti papanya, mencintai. I know. Iya kan? Iya. Like my father loves my mind. Iya. Terus lagu itu. Iya, kan? Itu tersentuh. Aku rasa kayak lagu itu tuh pas relate. Aku seperti itu untuk mau menikah gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya lagu itu juga mendidik teman-teman entah laki-laki entah perempuan ya. Kalaupun menikah nantinya ya cintai pasangan kita, dan orang tua juga akhirnya ini ya, orang tua ibu-ibu muda ini punya konsekuensi besar untuk memberikan contoh cara mencintai kepada anak-anaknya nanti. Berat nggak sih kasih contoh itu? Satu lagi Usi, habis itu baru Usi deh. Berat. Atau Usi mau jawab juga boleh. Berat nggak sih kasih contoh hidup? Berat. Dalam lalu apa kira-kira yang diupayakan supaya anak-anak melihat hubungan mesra romantis itu benar-benar nyata, bukan cuma sekadar roman picisan gitu ya, tapi sungguh-sungguh nyata dalam perjalanan hidup berumah tangga teman-teman. Siapa dulu nih? Kiat-kiatnya kah atau apa yang sebenarnya sedang dilakukan? Kasihlah lah ya. Ya. Silakan kasihlah. Lebih siap deh kayaknya. Lu jangan umumkan kok keonengan. Oh iya. Intinya kan tadi Hani bilang bahwa dia terinspirasi oleh orang tuanya untuk kemudian milih pasti figur ayah jadi kalau anak perempuan selalu kan gitu ya, figur ayah jadi contoh, jadi role model untuk nanti memilih siapapun pasangan hidupnya kelak. Nah, berarti kan sebenarnya ayah dan ibu sedang mengusahakan berbagai macam hal-hal baik bagi anak-anak. Sekarang ini kan kita udah dewasa lah ya, mereka jadi role model kita untuk berumah tangga. Adakah gitu kiat-kiat atau upaya-upaya yang Kasela lakukan dengan suami untuk kemudian nanti anak-anak lihat hal-hal ini? Ada banyak hal, entah baik entah buruk, tapi mereka tahu bahwa apa yang orang tua lakukan sebenarnya untuk sedang berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga, mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak. Sampai yang tadi lagu yang tadi kami bicarakan itu, aku akan mencari pasangan seperti yang sikapnya itu seperti ayahku mencintai mamaku gitu. Jujur maksudnya jujur ada kayak istilah aku belum merasakan sempurna sebagai orang tua, jujur, karena ya mungkin karena peristiwa-peristiwa hidup aku begitu kan. Tapi kupikir begini,
anak itu memang betul dititipkan ke aku gitu ya, atau ke ayahnya gitu ya. Tapi aku pikir juga mereka juga belajar juga dari orang lain. Aku yakin semakin beranjak dewasa, siapapun di sekitar mereka, mereka pasti belajar dari mereka-mereka juga. Jadi apa yang istilahnya aku lakukan ini bukan yang aku pahami bukan 100% untuk mereka begitu. Jadi aku hanya hal kecil yang mereka bisa pelajari begitu. Masih ada orang-orang lain yang mereka bisa ambil juga nilai baiknya. Jadi kalau apa yang aku lakukan buat anak-anak ya berusaha terbuka, jujur. Kalau memang mama salah ya minta maaf, atau kalau pokoknya berusaha komunikasi dengan baik sih, itu aja sih, komunikasi kuncinya. Jadi kalau memang salah, nggak yang menunda-nunda menunda-nunda untuk minta maaf, atau kayak kan saya orang tua gitu ya, kok saya minta maaf gitu, enggak sih, on the spot langsung. Jadi komunikasikan, atau kecewa atau apa atau senang atau apa, semuanya kuncinya sih kalau buat aku komunikasi sih. Kalau mama sedih mungkin mama akan bilang gitu ke anak-anak. Kalau mama lagi marah-marah, mama bilang minta waktu, habis marah-marah sih biasanya baru bilang, iya tadi mama marah-marah. Intinya dikomunikasikan, jadi dikasih alasannya, kenapa tadi mama marah-marah ya, atau kenapa mama begini gitu. Jadi komunikasi sih. Menarik ya, bahwa harus ada kejujuran dalam komunikasi juga. Penting itu. Penting ya. Bukan cuma hubungan ini ya, bukan cuma hubungan orang tua dengan anak ya, apalagi dalam hubungan suami istri, itu penting. Benar. Dan yang tadi Kak Sela bilang bahwa orang tua bagian kecil gitu ya. Sehingga betul bahwa ada hal-hal baik yang perlu kita tanamkan, tapi orang tua, kalau aku correct me if I'm wrong lah ya, tapi aku nangkapnya ya gue juga mau jujur terhadap diri gue sendiri gitu. Apa yang jadi jalan dan pilihan untuk gue bahagia juga gue tetap lakukan itu, bukan berarti harus pura-pura depan anak-anak. Dan gue tetap jujur ketika gue bikin salah, ya udah sorry ya, segitu doang kemampuan mama gitu. Nggak perlu jadi mamah yang sempurna lah istilahnya begitu ya, untuk kehidupan anak-anak, tapi setidaknya memiliki cinta yang sempurna. Apa sih? Calon mama nih. Anakku banyak loh, anak serani ya? Tapi anak serani. Luar biasa ya. Coba Hani. Atau Kak Sela mau nambah? Enggak. Hani. Contoh ya. Biasa sih kalau lagi ada problem apa anak dengar gitu, biasanya udah malam sebelum tidur aku kasih pengertian. Kalau memang dia dengar kita berantem atau apa, aku kasih pengertian bahwa ada hal-hal yang yang papinya lakukan, mami nggak suka gitu. Itu tapi bukan berat kamu, tapi kamu tetap harus sayang papi kamu, harus tetap hormati papi kamu. Nah kayak gitu sih, paling kasih pengertian gitu, bahwa ada berantem tapi setelah itu baikan ya. itu apa itu simbol apa itu habis baikan itu banyak maknanya itu. Buat teman-teman yang dengar Spotify, sabar ya. Apa simbol hal yang Hani lakukan? Oke, setelah habis kita konflik, maksudnya kasih tahu kenapa sih kita berantem, kenapa gitu, karena ada hal-hal yang tak suka, yang mami nggak suka dari pasti ada mami gitu. Terus sudah itu kalau udah beres, ya diam depan anak gitu. Jadi nggak tahu dah. Jadi ada baginya, ada baik juga. Jadi bahwa hidup itu nggak ada happy terus gitu. Jadi ada cekcok, ada baikan, ada kayak gitulah. Jadi realita apa yang jadi nggak tutupin ini juga di depan anak gitu. Karena kan namanya juga hidup setiap hari anak dia, nggak mungkin nggak lihat kan kalau berantem atau apa. Tapi ya setelah berantemnya
ada tindakan baikannya juga harus dikasih tunjuk, jangan kasih dia berantem terus nanti dia yang backgroundnya yang dia simpen yang nggak baik terus gitu. Tapi kalau kasih tunjuk ada realita bahwa ini pasti ada berantem, ada realita juga pasti ada baikan gitu. Jadi anak lihat oh diselesaikan, jadi ketika dia tumbuh besar dia ada problem dia harus selesaikan juga gitu. Itu doang. Harus balance lah ya. Nggak apa-apa ada cekcok biar Kalau orang cocok dulu gitu kan, loh. kalau orang dulu mungkin nggak ditunjukin. Seperti aku pernah teman aku nggak pernah lihat waktu itu kan, padahal mungkin aja. Cuma kan dulu tuh lebih kayak bukan tabu apa ya, supaya pokoknya anak nggak boleh tahu, pokoknya harus yang gitu yang baik, pokoknya itulah sebagaimanapun ditutupin supaya anak nggak lihat gitu. Kalau sekarang kan anak orang zaman sekarang kan wah meledak kalau jadi nggak mungkin ditutupi pasti ketahuan anak gitu loh. Ternyata ada perubahan zaman, perubahan juga karakter orang tua ya mempengaruhi ya. Pasti. Iya. Beda binaannya ya ibaratnya begitu ya. Beda pembinaannya. Anak dulu kan dikasih tahu nggak boleh bantah kan? Ya. Benar. Sedangkan didikan sekarang harus kasih tahu kalau orang tua salah, anak pun harus kasih tahu karena orang tua nggak lepas dari bisa tahu oh saya sedang salah, bisa juga nggak tahu. Jadi didikan sekarang tuh lebih anak mesti ngungkapin apa yang dia tidak suka pada orang tua dan orang tua juga ngungkapin, jadi sama-sama tahu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh diem. Anak tahu apa kamu, anak udah kan orang tua kalau ngomong gitu artinya tutup itu sudah mulut. Nggak boleh komplain, nggak boleh kasih tahu gitu. Padahal kan orang tua nggak selamanya juga benar kan, ada saatnya melakukan kesalahan. Iya, memang kalau bicara relasi kita ya orang tua dengan anak itu memang yang namanya komunikasi, bicara like and dislike itu penting gitu ya. Karena aku juga di dalam mendidik ini ya kita harus tahu, makanya suka ada obrolan tadi siapa Sela ya kalau nggak salah ya, atau Hani juga ya kalau malam gitu itu jadi momen ini ya momen cooling down ibaratnya begitu ya, momen cooling down bahwa maaf ya tadi mungkin mama ada marah gitu ya, tapi dikasih tahu alasannya kenapa begitu ya, nanti terus kamu tadi kenapa begitu sama mama. Jadi anak juga punya kesempatan untuk menyuarakan apa yang dia rasakan, apa yang ada di pikirannya gitu ya. Karena kalau dulu orang tua yang pinter nyimpen konflik, sekarang anak-anak yang pinter nyimpen, dan itu bahaya gitu ya. Itu bahaya. Kalau kita kan mungkin kalau orang tua dulu kan mungkin menyimpan konflik itu supaya anak-anak tidak punya kenangan pahit gitu ya tentang orang tuanya. Mereka punya role model yang punya hikmat bijaksana gitu ya dalam menempatkan diri, hal-hal yang sifatnya hubungan suami istri, hal-hal yang sifatnya cekcok dalam hubungan suami istri itu anak tidak perlu ikut campur. Tapi kalau sekarang ini kan bahaya kalau seandainya anak-anak yang diem gitu ya, karena apalagi dengan terbukanya informasi dari satu HP aja mereka sudah dapat masukan, dan kalau mereka bisa lebih terhibur dari itu kan bahaya gitu ya. Jadi memang kalau bicara relasi itu penting sekali untuk kita terus bicara apa yang kamu suka, apa yang aku tidak suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang aku suka, begitu gitu ya. Kalau ini soal anak nih, balik lagi dulu ke soal mama papanya, ke mama papanya gitu ya. Bahagia ya pasti bicara soal hidup pernikahan, walaupun nanti kita tanya ya suka dukanya, tapi apa yang menurut Sela dengan Hani itu penting ketika kita memulai satu kehidupan rumah tangga ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa it's okay kalau kamu menikah, it's okay, itu pilihan yang baik kok gitu ya, enggak juga nggak masalah, itu masing-masing orang. Karena kalau aku sendiri ya mungkin berbagi ya, memang menikah itu pilihan yang sebenarnya dibilang gampang iya ya, nggak gampang juga benar gitu ya, susah-susah gampang gitu ya.
ya gampang kalau yang udah ada pasangannya begitu ya. Udah ketahuan orangnya. Benar. Kalau tata ibadah doang yang udah jadi kagak ada pasangannya susah. Betul gitu ya. Nah, terus yang susahnya adalah untuk jujur di awal gitu ya. Untuk jujur di awal. Ya, kalau aku begitu ya. Kalau saya kasih tahu begini, kau terima tidak terima, kau mundur silakan begitu ya. Karena itu tadi bagiku bukan hanya relasi kepada anak tapi juga relasi kepada pasangan, yang namanya like and dislike kita juga harus berani ngungkapin gitu ya, supaya kita bisa ngerem lah, bisa mengendalikan diri ketika memang ada hal-hal yang kita lakukan itu. Oh ini dia udah bilang nih nggak suka gitu ya. Oh dia bilang nih dia sukanya begini ya, kita udah tahu. Nah kalau dari Sheila sama Hani sendiri bagaimana tuh memulai gitu ya. Ini ceritanya nih teman-teman ini habis ada yang kata kesasi pranikah. Terus setelah itu apa nih mereka mau memulainya tuh bagaimana begitu loh. Sehingga ya itu ya, buat mereka yang memilih menikah, menikah itu memang sesuatu yang membahagiakan. Di balik mungkin ada hal-hal nanti yang kita sharing ya soal kengerian-kengerian dalam pernikahan misalnya gitu. Silakan, siapa? Hani atau Sheila, silakan. Sweet lah. Sheila kayaknya dia tadi langsung unmute tuh dia. Silakan. Aduh. Ya, harusnya ya kalau memang ya itu udah ada orangnya dulu gitu kan. Kalau misalkan nggak tahu, kadang-kadang kalau belajar itu kan selalu sampai selamanya begitu kan ya. Jadi nggak ada tuh kayak gimana ya? Jadi nggak ada tuh kayak ini the best. Nggak bisa. Yang langkah pertama pun itu juga. Jadi selalu belajar. Nggak ada waktu the best. Nanti the bestnya ya mungkin kecil-kecil nanti. Jadi kalau mau dibilang apa yang memutuskan atau apa yang membuat saya berani atau pertanyaan apapun itu, biasanya ada kayak keyakinan kecil yang gimana ya, mau dijelaskan juga. Pokoknya kalau memang iya oke, saya sebenarnya waktu bilang oke pun pasti ada hal-hal yang tidak apa namanya ya, tidak yakin tuh, ketidakyakinan pasti ada. Semua pasangan yang mau menikah itu aku yakin ya adalah beberapa persen ketidakyakinan, tapi kan kalah semuanya sama kemauan untuk mau belajar. Pasti mereka yang mau memutuskan untuk menikah itu pasti ada kemauan mau belajar. Karena kemauan itu jadi mereka ya berjalan bersama. Itu sih. Kalau memang ada kemauan untuk saling orang mau belajar kan dia harus mendengarkan gitu ya, harus merendahkan apa ya, diri apa hati sih? Merendahkan dirinya dulu kan. Hati, ego, rendah diri mah minder ya. Mending sombong lah daripada minder, ya ampun. Kan orang mau belajar kalau dia tidak mau tidak mau mendengar orang gitu kan. Ya itu dari aku. Jadi langkah awalnya sebenarnya keinginan untuk belajar bersama begitu kali ya, dalam menjalani hidup rumah tangga tuh. Hanya tidak sadar ya, harusnya itu. Jadi kalau yang cuma mau mendikte, pikir-pikir memang ya. Benar. Lalu kalau merasa sudah tahu gitu ya, kayaknya makanya menempuh hidup baru ya, semua hal baru akan disajikan dalam kehidupan pernikahan begitu. Gitu ya. Hani, coba Hani. Tapi kebanyakannya orang tuh memulai pernikahan bukan mau belajar, kebanyakannya karena nekat. Iya bukan itu loh, tai cicak rasa coklat. Udah berubah ya. Jadi karena udah falling in love, hal-hal yang sepertinya susah, sepertinya harusnya mungkin tidak bisa dikompromi dari awal, paksakan karena ya itu tadi tai cicak rasa coklat kan.
Nah, jadi Oh, iya. semuanya manis, semuanya menggiurkan, semuanya apa? Ya Indah. kayak indah aja gitu loh. Jadi hal-hal yang mungkin sebetulnya dia udah bisa cut di awal, ketutup gitu loh, ketutup. Jadi pas udah menikah baru kayak popcorn yang di dalam itu loh. Apa itu nama apa namanya? Jadi Iya. lupa. Oven gitu kan, meledakan karena yang mungkin awalnya tuh udah tidak ada yang bisa dipasin gitu loh. Nah, murnya nggak masuk gitu, nggak cocok murnya, tapi dipaksakan. Ya ada juga yang kayak gitu. Jadi baiknya mah kalau aku selalu punya kayak sebelum mulai ini loh, ini saya nggak suka ini. Dikasih tahu di awal. Ya kayak aku paling nggak suka rokok, pokoknya nggak ada kompromi untuk rokok aja. Jadi dari awal aku bilang kalau kamu ngerokok aku nggak mau, sorry. Sebaik aku nggak mau, sorry, nggak bisa untuk hal tertentu, aku nggak bisa, itu nggak bisa kompromi kayak gitu. Udah bilang pokoknya ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Dia juga gitu nggak, Han? Ya nggak terlalu banyak kalau aku terlalu banyak. Memang lah. Aduh. Karena kalau sudah menikah perempuan itu lebih banyak menerima loh, lebih banyak menerima kekurangan suaminya, lebih sabar, lebih banyak menerima lah perempuan tuh. Mengalah gitu ya. Oh iya, jadi banyak ini tetap di depan tapi udah di belakang menerima, ya sudahlah, udah janji sama Tuhan, udah janji loh ini sama Tuhan loh, bukan sama manusia loh. Nah, udah nggak bisa cut gitu. Tapi kalau di awal kan masih bisa cut, kita dikasih pilihan kan untuk bisa cut kalau nggak cocok, daripada memulai sesuatu yang tapi tidak menjamin juga kita cut nanti di belakang baik nggak juga gitu. Tapi ya kalau bisa ya kayak makanya pentingnya konseling pranikah itu kan kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau bisa nggak cocok sebaiknya kalian berhenti di sini, nggak lanjut, daripada nanti nggak bisa malah nanti nggak jadi berpisah, ya lebih baik kan. Tapi kan ya itu tadi rasa tai cicak rasa coklat, jadi kebanyakan udah tertutup, biasanya sih gitu ya. Emang dia cinta pertama kah, Han? Tidak, saya tidak suka orang Chinese, tidak suka bahasa Chinese, tidak suka ke China. Apa itu? Pokoknya tiga-tiganya didapat gitulah ya. Aku sih dapat sama. Omongan, tapi itu aku dapat semua. 3 lagi, beli 2 gratis 1. Usi nggak suka orang Ambon? Bukan, maksudnya aku tuh nggak suka orang Chinese karena aku mikir gini, orang Chinese tuh mesti anak laki. Mana bisa kita ngatur Tuhan yang ngasih siapa coba? Ya kan? Rata-rata ya. Nanti gerombolan orang Chinese ngamuk-ngamuk kita ini. Iya, Batak juga loh. Itu budaya soalnya. Jadi mana bisa kita ngatur yang ngasih siapa kan? Ya karena kan dari ternyata dapatnya Chinese ya. Iya, semua yang saya tidak suka saya dapatkan 3 itu tadi bonus. Emang Usi juga gitu kah? Yang nggak disuka dapat kah? Iya. Bukan? Loh, emang nggak suka orang Ambon? Bukan soal orang Ambonnya. Bukan soal ininya ya, jangan. Bukan soal ini, tapi memang begini. Betul bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa kita nih perempuan ini, kita nih perempuan. Nanti dapat toki nih, bicara perempuan kalau kita mau tanya sama laki-laki apa sih kriteria, mayoritas mereka pasti menjawab lebih kepada physically ya, mungkin ya aku kan nggak bisa mewakili pria, tapi kalau bicara perempuan kriterianya tuh pasti dari nomor 1 sampai 20 mungkin masih tambah lagi ya, dengan segala, karena apa? Karena pasti yang dipikirkan adalah yang terbaik buat dirinya gitu ya. Tapi itu sama seperti Hani, artinya
kita juga punya kriteria, kita punya standar untuk diri sendiri. Kita orang yang begini, kita butuhnya begini. Walaupun ya itu nyatanya kadang-kadang kriteria Bergeser. itu bergeser. Aku mau orang Belanda tuh. Artinya Aku nggak mau orang Belanda. Aku nggak mau yang tinggi. Akhirnya biar dapat. karena gini tapi ini dari pengalaman pribadi ya. Tapi yang tidak sesuai dengan kriteria itu tertutupi dengan hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan, tapi ternyata kita butuh itu gitu loh. Kita butuh itu gitu. Itu Kasiela abis ini mau ngomong itu soalnya. Iya. Contoh ya. Aku juga sama sebenarnya kayak Hani. Aku nggak suka cowok ngerokok. Ini petu aku merokok tapi lagi pelan-pelan berhenti nih Han. Itu atas dasar kemauan sendiri ya. Artinya dia tahu aku nggak suka dengan cowok yang ngerokok gitu ya. Dan aku nggak dia hanya berusaha untuk berhenti sendiri dan perlahan-lahan dia berhenti gitu ya. Itu seolah-olah tertutupi ketika hanya karena satu tindakan dia ketika dia ini aku sebenarnya lagi pengen tadi temenin ya, kita mau besok orang sakit sebenarnya gitu ya. Tapi dia lebih memilih bilang aku mau ini dulu, ini adikku dulu, urus adikku dulu kuliah gitu kan. Terus gondok dong. Kamu lebih pilih adik gitu. Tapi di satu sisi aku bilang gitu, bagiku itu di satu sisi gondok, tapi di satu sisi bagus. Berarti ini orang bisa ini di urusan keluarga ya, dia sangat memprioritas itu. Ya mungkin dia pikir ya lu juga masih pacar, belum resmi, belum apa kan, ya kalau masa mau diadu gitu ya, karena adiknya perempuan. Jadi aku cuma melihat cara dia memperlakukan adik perempuan, kakak perempuan, itu yang justru membuat aku kayaknya ini yang lebih penting gitu ya. Maksudnya lebih penting gitu. Sehingga ya itulah akhirnya kriteria yang miss itu ya udahlah ya. Kalau memang itu yang hadir di depan kita itu ya seperti itu gitu. Jadi artinya memang kadang-kadang yang kita inginkan, aku bisa bilang begitu ya, aku pengennya gini, aku pengen punya suami begini. Tapi kadang-kadang aku tetap percaya campur tangan Tuhan selalu kasih yang kita butuhkan. Itu sih gitu ya. Entah itu kita butuhkan dalam artian untuk membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Yang kita butuhkan untuk membuat. Berarti aku belum butuh kayaknya. Seperti itu gitu. Jadi ini maksudnya dalam perjalanannya ya Pedia, karena bicara itu tadi yang si Hani bilang ya, memang kalau bicara cinta tuh bunga-bunga di mana-mana gitu ya. Itu indah-indahnya gitu loh. Tapi orang nggak tahu bagaimana. Iya, kalau lu udah terikat, lu nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Yang lu cuma bisa adalah bagaimana lu berusaha untuk menemukan kebaikan demi kebaikan di antara hal-hal yang mungkin tidak baik begitu ya. Ya kayak sekarang kan sudah dibilang jangan kebanyakan cerewet. Kalau lihat ada handuk bertebaran, baju kotor seliweran, nanti kalau sudah ada merasa ini ya, bukan berarti juga kita ini ya, artinya kita melihat kebaikan demi kebaikan, tapi juga kita nggak dengan sendirinya menggeser hal-hal yang tidak baik. Itu juga tetap harus kita perhatikan ya dalam kehidupan kita berpasangan begitu. Jadi memang kalau bicara kriteria itu hati-hati aja deh. Jebol semua itu nggak selamat gitu ya. Nggak selamat. Petis udah tahu lah kriteria gue. Iya. Kasiela emang nikah sama yang sekriteria atau enggak? Siapa? Kasiela. Oh, Kasiela. Yang nggak tahu kriterianya. Gak pernah punya kriteria ya? Nggak punya kriteria ya. Sejalannya ya. Kalau balik nanya ke kakak, ada kan? Gak ada kriteria Kasiela. Ini sudah sampai ya udah deh, siapa yang mau deh gitu. Aduh, kok belum juga gitu. Apa Kasiela? Ditulis aja dulu. Oh iya, ditulis ya. Siapa tahu. Jadi kita harus tulis yang sebaliknya. Kayak bodoh-bodohin Tuhan jadinya. Oh emang lu siapa, Pen? Ih, menyenangkan ya. Tapi boleh nggak tanya satu lagi sebelum nanti kita bahas soal pergumulan mama muda ini ya.
waktu menikah masih kan tadi berarti rata-rata tidak menikah dengan cinta pertama ya, pastilah ya. Tergantung definisi cinta pertamanya. Asik, ini berarti ada penjelasan nih nanti ya. Oke, kita tunggu penjelasannya. Tapi aku jadi aku tuh selalu kesel nonton film Dilan 1991 dan film-film yang mirip dengan hal tersebut, yang kayaknya waktu itu cintanya menggebu-gebu tapi akhirnya harus memilih berpisah gitu, dan akhirnya mereka menikah dengan orang yang nggak mereka cintai. Tapi kalau diceritain lagi cinta yang dulu itu kayak menyenangkan, menggairahkan, mempesonakan dan lain sebagainya. Tapi untuk balik lagi kan kayak oh enggak, kita pakai logika. Nah, aku kadang suka kesel dengan situasi itu. Apakah emang harus begitu kah? 1:sekian lah ya orang menikah dengan cinta pertamanya. Tapi apakah pada akhirnya menikah itu kita akhirnya menggunakan logika? Betul yang Hani bilang bahwa bunga tai cicak rasa coklat, tapi kan kadang-kadang kita pakai logika jadinya. Kalau tadi tai cicak rasa coklat kan kita pasti akan memilih cinta pertama kita tuh. Kita nggak mungkin tinggalkan dia, karena aku nggak tahu ya, semakin dewasa kita semakin tidak menggebu-gebu pasti mencintai seseorang. Lalu porsi pengorbanan itu makin berkurang kalau aku gitu ya. Oh kalau dulu yang pertama mah apapun ya, gila. Your wish is my command lah. Pokoknya apapun siap gerak gitu. Orang tua nggak restui tabrak gitu ya. Pokoknya semua dilakukan. Emang segitunya kah gitu kompromi kita terhadap hidup berumah tangga, sehingga kita harus mengorbankan perasaan cinta yang menggelora lalu tetap pakai logika biar lebih tenang melangkah, atau bagaimana menurut teman-teman? Paham ya maksudnya ya? Maksudnya rata-rata paham ya. Oke, silakan jawab anak-anak. Sebenarnya yang menarik untuk diperhatiin ya dari apa yang kau tanyakan itu adalah emang orang harus nikah sama cinta pertama juga gitu ya. Karena ya itu tadi aku bilang definisi cinta pertama itu ada yang cinta pertamanya mungkin SD gitu ya. Cinta monyet SMP, itu. gitu ya. SMP. Kalau dia sampai nikah kan kami punya cerita zaman SMP geli banget, udah nanti aja. Ya Hani, aduh. Kayak begitu. Ya biasanya gitu, ada yang dari SD, SMP, SMA sampai seterusnya gitu ya. Ada juga cinta pertama dalam pemahaman bahwa dia yang berani lebih dulu untuk meminta menikah gitu. Makanya kalau definisi tadi seperti yang Pet bilang sih, karena persoalannya aku nggak tahu ya kalau Hani sama Sheila ya, bicara hidup pernikahan itu kan bicara mau berjalan sama-sama nih. Itu kan dan berjalan sama-samanya kan seumur hidup ya, artinya tidak ada yang batasan waktunya, hanya ya ketika mau memisahkan lah bahasa ininya tuh. Jadi terkadang memang ada hal-hal yang perlu kita jadikan apa sih yang kita butuhkan dalam menjalani rumah tangga, prioritas gitu ya. Prioritasnya begitu ya. Kalau bicara soal mungkin aku sharing aja ya, nggak usah kita ngomongin orang lain lah. Kalau soal aku aja, kadang-kadang justru pengalaman cinta-cinta yang lalu justru membuat kita menemukan sebenarnya sih butuhnya ini gitu ya. Dan kalau itu diceritakan, orang bisa menceritakan cinta pertamanya atau masa lalunya dengan senang atau dengan hubungan, ya karena itu hanya cerita gitu ya. Itu hanya cerita yang memang patut dikenang saja. Tapi kalau bicara rumah tangga, yang paling membuat aku, contohnya aku ya, berani memutuskan menikah dengan suami, ibaratnya aku di satu sisi merasa menjadi orang yang diperjuangkan begitu. Itu perasaan diperjuangkan itu sesuatu yang menurutku itu luar biasa begitu ya. Ketika orang merasa kan gini, kan seru ya kalau orang tuh kayak bukan GR ya, tapi berasa kan kayaknya kayak dia lagi ada bersaing dengan orang lain begitu kan. Dan perjuangan itu bukan hanya berhenti pada saat
hanya pada saat PDKT atau pada saat pacaran, tapi ketika betul-betul kita rasa bahwa oh dia sadar, dia berjuang buat kita gitu ya. Jadi pemahaman bahwa kita akan berjalan dalam hidup rumah tangga itu adalah sesuatu yang akan terasa sedikit lebih ringan lah setidaknya ya. Sedikit lebih ringan. Kenapa aku bilang begitu? Karena bukan hanya menuntut perjuangan dia, kita juga harus berjuang gitu ya, untuk membangun, mempertahankan, bahkan menjalani hidup rumah tangga sampai ya sampai maut memisahkan lah, seperti itu. Jadi memang dalam kehidupan berumah tangga itu ya kadang-kadang ada hal-hal yang memang yang aku pengalaman yang sebelum-sebelumnya kok kayaknya apa sih kita nih apa ya gitu, terus tiba-tiba ketemu sama orang yang memperjuangkan kita tuh kan kayaknya ini banget terharu begitu loh. Kita kan cuma remahan repe ya. Tidak maksudnya sedemikian orang itu juga membuat kita melihat diri kita ini berharga. Itu sih kalau aku. Kalau Kak Sela, aku nanti mau kasih kesimpulan ini. Kalau Kak Sela nanti Rohani. Ini panjang kisah ini, nggak apa-apa ya. Pokoknya nggak usah pikir sepotong-sepotong cerita. Kamu mau cerita semua, monggo. Kalau nggak pertanyaannya Kak. Ya Tuhan Yesus, beginilah pergumulanku berteman dengannya Usil. Aduh. Dia tuh pintar kalau ngajar memang, tapi kalau sudah ngobrol tuh aduh, hai. Kepala susah aki. Ya soal ini Kak Sela, pada akhirnya kadang-kadang kita menikah dengan orang yang bukan cinta pertama gitu. Kalau Kak Irma ya itu bicara soal skala prioritas ya, bahwa apa yang kita butuhkan sehingga kemudian kita berpikir menimbang, lalu Kak Irma merasa tergugah ketika diperjuangkan gitu ya. Sama kayak aku kemarin lihat postingan Mace Purba, dia bilang gini, kalau saya disuruh memilih dicintai atau mencintai, saya memilih dicintai karena dulu saya pernah mencintai seseorang yang begitu hebatnya gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika kalau mencintai gitu-gitu lah pokoknya, aku lupa lagunya. Kayak ketika kita mencintai orang lain tapi dia memilih mencintai yang lain, ya pengalaman luka itu yang membuat kita kemudian rasa harusnya kita berjalan dengan orang yang mencintai kita. Ya pasti kita juga mencintai dia ya. Kita kan perempuan-perempuan yang terbiasa untuk mencintai ya. Jadi kalau ada yang mencintai, kita dicintai, kita bisa mencintai dengan lebih besar dan hebat. Silakan Kak Sela. Aku mengiyakan iya sih yang Kak Irma katakan begitu, benar sih. Ya benar, intinya kayak orang yang dicinta tuh merasa nggak mungkin lah kita menikahi orang yang yang tidak memilih kita gitu kan, karena dia sudah memilih kita, kayak ya terharu, tersentuh kan cewek kan, nggak tahu juga ya maksudnya. Yeah. Ya ada rasa ya itu dia aja mau. Yeah. Bukan berarti ya udah ikut aja juga. Kita juga ada rasa juga sih kan. Cuma dia sudah memilih kita, kayak ya kita rayakan dengan ya pernikahan itu misalkan. Jadi ya karena ada kesepakatan dari dia aja udah komit, berarti dia udah memilih, dia udah komit begitu kan. Oh ya sudah, berarti boleh untuk jalan kesananya gitu. Kalau mau lihat dibandingkan dengan yang pertama ya kan jalannya ke depan. Apa yang mau kita jalani ke depan itu siapa yang mau komit dengan kita. Kalau memang yang datang itu orang yang dari masa lalu mungkin dan dia komit, ya kenapa tidak juga sih. Makanya sebenarnya bukan orang yang pertama. Jadi ya karena dia mau komit, ya saya mari kita jalan gitu sih. Jadi segala kenyamanan, segala pengorbanan akan sirna lenyap ketika ada seseorang yang mau berkomitmen dan melangkah bersama gitu ya. Yang mau berjalan beriring dan bukan menggiring lah istilah. Asik. Baru nemu tuh pasti tuh. Wow. Kalau Hani. Ada
cinta pertamaan gitu kayaknya. Bohong banget. Bukan suka-sukaan iya, tapi tuh nggak ada pernah cinta pertama yang sampai teringat gitu tuh nggak ada. Itu cuma ya waktu SMP suka begitu, tapi suka bukan untuk berpikir sampai mau sama dia terus sampai nikah, nggak ada pikiran gitu sama sekali. Cuma ya lagi masa muda ya, remaja yang lagi lihat orang, kadang tuh bukan karena ini lihat orang pacaran, aku masa kita nggak pacaran gitu. Pacaran gitu. Terus padahal sebenarnya nggak terlalu amat suka amat, malah dia aku lihat lagi ngomong. Jadi bosan, tapi sekarang suami juga lihat suami lagi, tapi tetap harus. Jadi buat aku sih nggak terlalu ada pengaruh dengan yang lain. Tapi pas saat menemukan seseorang yang pikir ya tadi kayak ya orang ini bisa dipercaya untuk terus bersama, ya itu yang bikin dorongan yang kuat untuk bisa dan memantapkan diri untuk dia ini untuk jadiin suami saya gitu loh. Karena menikah bukan kayak pacaran ya, yang oke lah dia ini oke lah gitu, kompromi. Tapi ya pas pilih untuk jadi suami ya, kalau apa yang kita lihat sudah bisa memenuhi bukan kriteria ya, kan kita hidup untuk seterusnya kan, jadi nggak mungkin mau milih yang salah gitu. Jadi ya walaupun pada pertengahan ya mungkin kita menemukan banyak kesalahan-kesalahan, tapi ya di awal itu yang membuat mantap ya, karena ya itu dorongan-dorongan yang ya selain cinta lah ya, cinta. Atau bisa jadi Han, suamimu sekarang adalah cinta pertamamu. Bisa jadi, jangan-jangan ya. Mungkin juga karena menyenangkan tuh. Aku soalnya orangnya maksudnya ngomong terus gitu. Cerewet udah ya. Cerewet lah ya. Terus lah. Biar halus sedikit. Emang cerewet aja kok. Ini bertiga nih cerewet, nggak apa-apa, bagus supaya dijaga suaminya. Kita jarang tipe pendiam gitu, nggak banyak omong. Jadi aku pikir ya cocok nih kalau dua-dua cerewet di rumah, bisa terjadi gempa bumi. Ya jadi kayaknya cocok gitu, orangnya terlalu banyak omong, terus nggak terlalu suka. Satu hal yang aku paling pilih dia untuk jadi suami tuh dia ya, bergantung sama orang tua. Terus dia sendiri apa-apa mandiri. Mandiri lah, salah ngomong terus ya dari tadi. Nggak apa-apa. Hani gitu, kalau nggak direkord tuh panjang dia ngomong, pas direkord. Iya Sheila juga gitu kok, tiba-tiba pendiam ya mereka ya. Iya nih. Masuk TV. TV utup. Ya jadi maksudnya satu hal yang bikin aku benar-benar pilih dia tuh karena karena dia tuh berani keluar dan berani nggak malu untuk melakukan sesuatu yang mungkin untuk orang lain gengsi doang. Aku baru pulang dari luar negeri, belum dapat kerjaan, cuma jual pulsa. Saat itu dia baru pulang dari Jepang sekolah. Wah, mungkin buat orang gengsi ya. Saya mah orang lulusan ini, apalagi orang Ambon ya. Kalau ditanya S1. Wah, udah apa nama mobil harus dipajang di atas gitu. Tapi dia mau jual pulsa karena sambil nunggu cari kerja kan. Mau jual pulsa, aku bilang, wah gitu, berarti maksudnya bisa aja kan dia minta ke itu orang tuanya. Punya daya juang. Iya gitu, karena
sorry aja, bukan aku menghakimi orang Ambon ya, untuk semua orang Ambon, tapi aku maksudnya kebiasaan budaya ya, bahwa mungkin karena aku tuh punya pikiran ya, karena mungkin lihat lingkungan yang jadi berpikir tuh, oh nggak boleh malas gitu loh. Jadi lihat nyanyi omongin cinta, aduh apa gitu, mau makan cinta gitu loh. Nggak bisa hidup tuh dengan cinta. Nanti 1 tahun 2 tahun menikah, cinta itu udah bukan pudar ya, cuma hanya ada komitmen gitu. Jadi mau makan cinta, nggak ada makan cinta, harus kerja keras, cari uang gitu loh. Bukan ada kan orangnya bukan matre. Realita itu bahwa memang harus ada pekerjaan. Mau menikah dengan makan batu, makan apa, kan butuh uang buat beli beras, butuh uang buat beli sekolah Bu Ani. Jadi nggak bisa panas ini dibilang cinta gitu loh. Nggak bisa background, oh ya pokoknya yang penting cinta, mari kita menikah. Aduh itu drama Korea lah ya kan, cowok masakin. Pada realitanya aku tanya orang Korea nggak begitu, nggak ada begitu itu. Jadi nggak ya, untuk awal tuh ya itulah, harus ada sesuatu yang dia munculkan yang membuat kita oh mantap, orang ini tuh tepat gitu loh. Gitu. Tidak ada rasa kayak tepat hanya bawa perasaan cinta ya, nanti udah cintanya hilang ya udah deh. Betul. Mohon maaf untuk semua orang yang suka bernyanyi dan berpuisi. Hani, kita harus paham ya, Hani maksudnya bukan itu. Boleh nyanyi-nyanyi, jangan nanti dikat, diviralkan lagi. Sampai melupakan jawab cari uang untuk beli beras untuk anak dan betul. Pendidikan yang cukup gitu loh maksudnya. Benar. Banyak yang terlalu oke, kamu bisa hobi dan sebagainya, tapi jangan sampai keluarga diurus lah gitu loh. Sip. Ada banyak seniman juga yang hidup berdasarkan karya seninya gitu ya, tapi yang itu dimaksud ditekuni ya, karena ditekuni, dijadikan pekerjaan, hobi yang dijalani sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Ya, maksud aku tuh bukan sedih ini ya, maksudnya tuh yang duduk dari pagi siang malam nyanyi, nggak pergi kerja gitu loh, itu yang aku maksud gitu loh. Ada orang-orang yang gitu soalnya sih. Iya, jadi cuma menyajikan cinta dengan nyanyi dari gitu, pagi malam sore gitu, lalu mau minta anak orang buat kawin, ya kira-kira bapak mamanya kasih kagak ya maksudnya kan hidup tidak hanya cinta gitu loh. Betul. Dan cinta, komitmen sama penerimaan, udah itu. Karena kita nanti pudar ya, lama-lama ini tinggal 2 ini aja, komitmen sama penerimaan, 2 itu doang sampai maut memisahkannya. Amin. Jika itu yang dijalani ya puji Tuhan ya. Tapi memang gitu ya, melihat cerita Usi Irma, Kak Sela dan Hani, teman-teman, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang diberkati dengan luar biasa supaya bisa menentukan pilihan-pilihan hidupnya, bahkan berjumpa dengan orang-orang yang mau berjalan bersama, belajar bersama, terlebih khusus punya komitmen. Aku tipe orang yang terobsesi sebenarnya dengan bad boy yang tiba-tiba jadi laki-laki paling baik gitu, yang itu kayaknya mustahil ternyata gitu. Itu cuman ada di film-film dan drama-drama, tapi kadang-kadang tapi tidak menutup kemungkinan ya ada orang juga yang berubah dan membaharui hidupnya gitu. Cuman memang untuk melangkah memasuki jenjang pernikahan butuh orang yang tidak hanya sekadar tadi menyajikan cinta, ataupun kita yang tergila-gila lalu merasakan petualangan demi petualangan. Kalau mau menjalani hidup rumah tangga, maka ada pilihan-pilihan untuk berkomitmen secara serius, berjalan bersama-sama. Kalau mau jalan jauh gitu ya, kalau mau maraton jalannya ya jalannya harus bareng. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri aja gitu. Gitu. Gaya banget ya. Ya, tapi ya itu. Ada orang-orang yang menikah juga kadang dia nggak ada, bukan nggak ada ya, perasaan cintanya tuh tidak full mungkin ya.
tidak sepenuhnya, tapi ketika menjalani itu kasih sayang yang dia dapat dari suaminya buat dia jadi energi ya untuk dia mencintai lebih besar lagi. Bahkan lebih besar dari yang suaminya berikan. Itu kasihan banget itu. Jadi ada energi untuk mencintai lebih besar lagi kan loh. Gitu. Biasanya nggak selalu memulai dengan cinta dulu kok, tapi komitmen lah ya. Penerimaan, komitmen lama-lama ya cinta kok. Orang dulu mana ada cinta dijodohin kok, tapi jadi cinta. Tuh, ayo. Rumah tangganya bertahan lebih lama. Ayo ngapain siapapun ya yang mulai aku dengan pandai cinta. mencintai loh. Orang dulu kan mana ada dimulai dengan cinta. Coba tolong ya Han. Perjodohan. Makanya Han ini pintar banget untuk Eca ini ada cowok, dia kirim foto, dia kirim nomor. Han. Terima kasih untuk usaha yang luar biasa. Tolong ya ditiru sama yang lain-lain kalau ada yang punya kenalan ya. Betul. Nah, semangat. Itu bicara soal cinta ya Usi ya. Kita mau bahas soal bagaimana menjadi mamah muda nih. Ya dengerin aja podcast Tanpa Podium, di mana episode terbarunya sudah bisa teman-teman dengarkan setiap Rabu malam di Spotify dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Mau tahu info selengkapnya ya, follow aja Instagram @podcasttanpapodium. Di sana ada microblog, ada video blog, ada iklan dan lain sebagainya. Teman-teman kalau nggak mau kelewatan ya follow aja Instagram @podcasttanpapodium.